Ada yang bisa dibantu? Ini dengan Miss Yuni? Iya, saya sendiri. Ah, Ada yang bisa dibantu? ya ini saya mau membicarakan masalah video Anda di YouTube. Heeh. Untuk mengenai almarhumah ibu saya, bisa minta tolong enggak video itu di take down? Almarhumah ibu jenengan? Ya, Yang mana ya? yang Ida Hartati. Oh, videonya atau fotonya? Kalau bisa videonya sih. Saya mohon maaf betul. Karena Dikarenakan adanya video yang Anda upload itu mengakibatkan asumsi-asumsi yang mungkin tidak mengenakan buat ibu saya. Kemudian bagi beberapa orang atau mungkin beberapa golongan mungkin ada yang tidak suka gitu. Jadi bisa enggak saya berharap betul video itu di take down saja gitu. Satu hal, sebenarnya di video situ tidak ada pembongkaran aib, tidak ada apa-apa. Karena satu hal, kita tidak bisa menutup mata, tidak bisa menutup mulut orang, tapi kita bisa menutup telinga kita. Dan di situ di atas ribuan doa banyak orang, sebenarnya satu hal, kita banyak bersyukurnya. Karena saya rasa banyak yang komen bahwa ibumu bagus loh. Dari situ saya melihat bahwa, karena kalau lihat yang jelek gini, di atas kertas itu pasti ada bintik hitamnya. Jangan lihat bintiknya, tapi lihat kertas putihnya, lebih banyak putihnya atau hitamnya. Halo? Untuk ibu saya, Gimana? saya ucapkan banyak terima kasih atas subscriber penonton video panjenengan. Terus kita bersyukur. Tapi Anda ada hubungan nggak dengan orang yang telepon saya? Namun beberapa orang yang saya nggak dengar suaranya loh, Mas. Halo. Suaramu putus-putus. Halo, saudara. Beberapa pihak ada yang timbul konflik. Suaramu putus-putus, Mas. Suaramu putus-putus. Saya bisa nggak via Halo. Halo. Bisa kita bicara via Google Meet? Kenapa? Via Google Meet bisa. Google Meet itu apa? Saya nggak tahu ya. Halo. Jadi saya mohon. Halo. Apakah Anda juga menghubungi mbaknya yang telepon saya itu? Mbaknya siapa? Saya tidak tahu. Apakah dari video yang Anda buat, video itu tidak mencantumkan siapa narasumber yang Anda ajak komunikasi tersebut? Karena saya ditelepon, Mas. Karena itu saya kan bilang, benarkah dari pihak keluarga mengizinkan? Maka dari itu kan saya nanyain, apakah benar dari pihak keluarga mengizinkan? Sekali lagi, kalau jenengan dengerin video itu, maka akan Anda lebih paham di situ. Kalau Anda dengarkan itu, Anda akan lebih paham di situ. Karena Anda lebih mendengarkan komplainan. Saya sebagai anaknya pun saya tidak. Ini saya sebagai anaknya loh. Saya asli keluarga saya yang dilahirkan. Sebentar, relax ya. Saya tidak mencari orang narasumber. Sebentar, Mas. Kita punya adat dan sopan santun kan? Tidak seperti ini kan? Saya kan minta kejelasan aja. Nggak perlu sampean ngotot sama saya sekali lagi. Dan saya bukan mencari narasumber. Saya kirim link supaya sebentar. Halo. Ya, jadi sekali lagi karena itulah saya selalu meminta pada kalian semua, jika Anda tidak bersangkutan dengan siapapun, jangan nelpon saya,
jika Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang terjadi. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan memberikan informasi. Sekali lagi, saya tidak akan take down video-video saya, karena itu adalah pembelajaran buat yang lainnya. Kalau kalian merasa bahwa ada sesuatu yang nggak benar di situ, ada sesuatu yang nggak jelas dan tanpa seizin keluarga, saya selalu mengatakan bahwa tidak ingin terjadinya fitnah kesana kesini, maka saya minta kalian untuk jangan telepon saya. Kalau kalian bukan orang yang bersangkutan, kalau kalian bukan orang yang di sana, jangan telepon saya dan memberikan informasi yang tidak jelas. Karena saya tidak menginginkan ini. Ingat, di video saya ini hanya untuk membantu satu sama lain. Di video saya ini hanya memberikan motivasi satu sama lain. Jadi saya tidak ingin ntar terjadinya fitnah seperti ini. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya minta maaf. Jika Anda ingin bersangkutan atau apapun, silahkan Anda berbicara sendiri, karena saya tidak ingin di dalamnya seperti apa. Apalagi menyangkut tentang seseorang meninggal, terjadinya fitnah, terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi sekali lagi buat teman-teman, YouTube dan Facebook ini bisa dideteksi oleh satu sama lain, dan ingat, jangan menyebarkan fitnah. Kalau terjadi fitnah, kalau terjadi sesuatu yang satu sama yang lainnya, maka saya pribadi ingin mengatakan bahwa saya tidak bertanggung jawab di luar sana. Jadi kalau memang kalian bukan keluarga, jika kalian bukan siapa-siapa, jangan pernah memberikan informasi yang tidak valid. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan ini bukan masalah takut dan tidaknya. Ini saya menghargai orang yang meninggal. Saya sendiri akan menurunkan videonya dengan kerendahan hati. Saya meminta maaf bagi yang bersangkutan, dan buat keluarga saya minta maaf karena saya bukan mencari uang untuk konten saja. Saya juga ingin membantu doa. Tapi jika dari pihak keluarga tidak mengizinkan, nggak apa-apa. Saya akan take down, dan karena ini adalah menyangkut kehidupan seseorang yang setelah meninggal dunia, saya tidak ingin siapapun menyebarkan aibnya. Halo? Halo? Halo, nggih. Gimana? Bisa Anda? Saya mohon, betul. Saya tadi kan bilang, Thomas, saya akan take down. Kalau Anda sopan, saya segan. Tapi lek sampean tadi kayak tadi, saya kecewa karena saya bukan cari narasumber. Paham nggak? Ingat, konten memang mendapatkan uang. Maksudnya gini. Sebentar. Dengerin saya ngomong dulu ya. Oke, saya konten memang mencari uang, tapi di konten saya, uangnya saya kembalikan pada TKW. Jadi kalau saya dijatuhkan gara-gara konten mencari uang, saya akan kecewa. Di situ saya tidak mencari. Sebentar, dengerin saya ngomong dulu. Di situ saya hanya memberikan informasi yang ada, dan saya minta doa. Karena saya tidak akan mencari sensasi dengan orang mati. Jadi saya rela take down. Jadi itu saya pribadi. Mungkin tim saya akan menentang dengan apa yang saya lakukan. Tapi ingat, saya satu hal. Saya tidak ingin cari sensasi dan cari uang hanya karena orang mati. Dan di sini, Samen bisa nggak pesen deh YouTube sama deh Facebook? Katakan sama siapapun, jangan kasih informasi kalau bukan keluarganya. Ini sekarang aku soal lagi live di YouTube. Oke. Ya, kalaupun gini, ini berarti suara saya live ini? Iya, betul. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan penonton semua yang ada di YouTube, terutama di YouTube-nya Miss Yuni, bahwasanya kami sekeluarga mohon maaf apabila video yang sudah tayang saya minta take down. Bukan berarti apa-apa, karena jejak sosial media itu bakalan selamanya ada. Kemudian kami sekeluarga benar-benar berterima kasih atas doa yang telah dipanjatkan buat rekan-rekan semua, terutama untuk ibu saya. Itu. Oke, ada yang lain lagi? Untuk alasan beberapa karena kenapa dari pihak keluarga meminta take down, kami tidak menyalahkan Miss Yuni, karena Miss Yuni juga sebagai konten kreator. Cuman langkah baiknya
Mungkin sebelumnya konfirmasi dulu ke saya videonya seperti apa, apabila mungkin ke depan videonya itu mengenai edukasi ataupun seperti apalah yang mungkin saya sendiri akan belajar mengenai hal itu akan saya terima. Oke, jenengan dengerin semuanya nggak kontennya itu? Ya, dengerin. Dari awal sampai akhir? Ya. Poinnya apa dari video itu? Ya karena kita juga emosi saya sendiri juga masih berkecamuk ya, jadi mungkin dari asumsi-asumsi atau mungkin dari keterangan yang seperti itu, saya sendiri masih mohon maaf belum bisa masuk. Cuman memang ada penyampaian ibu saya yang seperti itu, seperti ini gitu memang ada. Cuman ya saya dengan berat hati saya memohon dengan Miss Yuni. Sebentar, saya tadi kan bilang oke saya take down. Sebelum saya take down, boleh nggak dengerin sekali lagi? Saya pribadi nggak masalah take down, boleh nggak dengerin sekali lagi? Karena di konten itu sebenarnya di mana? Di komen dan di konten itu sebenarnya nggak nyambung. Di komen dan di konten itu nggak nyambung. Ya, justru itu. Oleh karena itu daripada timbul asumsi-asumsi yang negatif, ya terima kasih atas doa yang telah dipanjatkan. Namun dikarenakan ada beberapa hal yang mungkin dari asumsi-asumsi komen-komen tersebut yang negatif, jadi saya memohon untuk di take down. Oke, sekali lagi saya sudah bilang sebelum saya take down, silahkan dengar sekali lagi biar tidak ada perasa panas emosi bisa menimbulkan kebencian. Bisa menimbulkan kebencian. Pertama yang saya sayangkan bukan masalah isi videonya. Kenapa video tersebut sebelum ditayangkan ya mohonlah, namanya juga itu ibu saya, itu juga orang tua saya, mungkin bisa dikonfirmasi dulu videonya seperti ini kan gitu. Maksud saya itu sebetulnya itu ya, mungkin ke depan bagi Miss Yuni saya tidak menggurui ataupun bagaimana, mungkin bisa lagi kok cari dari narasumber lain, bisa menyatukan berbagai informasi dari pihak keluarga seperti apa, nanti ke depan penyampaian dari konten Miss Yuni ke depan seperti apa mungkin akan lebih proper, lebih baik lagi. Saya harapkan tuh seperti itu. Makanya dari kemarin video mengenai ibu saya kali aja ada edukasi lah buat teman-teman atau mungkin bagi saya sendiri sebagai anak ibu saya di sana seperti apa dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih masukannya. Saya sendiri minta maaf karena jujur saya tidak tahu siapa dia. Ini yang pertama, dan kedua saya sekali lagi kan saya tanyakan pada narasumber, yakin keluarga mengizinkan? Karena saya tidak tahu ya, sekali lagi saya tidak tahu. Karena kebanyakan dari apa yang saya telepon saya selalu tanyakan, jangan sampai menyebarkan fitnah dan jangan sampai ini adalah katanya. Dan dia sendiri dapat amanah, maka dari itu satu hal, saya minta maaf, saya pribadi minta maaf karena tidak konfirmasi dengan Anda, tapi saya tidak tahu siapa Anda dan saya juga tidak tahu siapa ibu Anda. Dari mana kalian, saya tidak tahu. Bagaimana saya harus konfirmasi sama seseorang sementara saya tidak tahu? Sekali lagi kan setiap orang yang telepon saya sama sekali tidak tahu dan saya itu tidak bisa mencari mereka lagi. Ini satu hal. Karena itu di konten itu kenapa saya minta kamu untuk mendengarkan sekali lagi. Kenapa? Karena di situ saya sudah pastikan. Sudahkah dapat konfirmasi dari keluarga? Yakin keluarga meminta. Bahkan waktu itu telepon saya itu banyak sekali yang telepon. Tapi dia bilang jangan berpaling dari saya. Saya ingin menyampaikan ini. Jadi jadi di situ itu sebenarnya saya lagi sibuk sekali. Tapi karena saya lebih mengutamakan dan saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun saya beda agama, saya tetap menghormati agama yang ada. Karena itu saya sedikit kaget kalau saya diprotes, tapi tidak masalah. Karena saya tidak akan mencari sensasi untuk sebuah uang. Karena orang meninggal, aku ingin jalannya tetap terang. Oke. Ya sebelumnya saya sendiri juga tidak mempermasalahkan sih, tapi karena adanya mungkin asumsi seperti itu ya mungkin gimana sih Bu, jenengan sebagai anak ketika ibu Anda paham saya paham kan seperti itu, kita sendiri juga apa ya kayak di hati itu kaget, merasa kemeropok lah dalam istilah Jawa atau mungkin apa itu
Ya pokoknya kurang berkenan aja ketika ibu saya dikatain seperti itu. Jadi daripada nanti akan timbul hal lagi, kemudian di video di YouTube itu gini loh Bu, apa ya? Itu kan jejak sosial ya yang nantinya tidak akan terhapus gitu loh. Berarti kan akan ada kenangan, mungkin kata-kata ibu saya yang selamanya ada di komenan ibu gitu. Paham. Karena saya bilang sekali lagi, sebenarnya yang jadi malah kan, maksud saya yang jadi profil masalah itu kan di profil awalnya aja. Dan sebenarnya foto itu sudah disebar di Taiwan ya. Sebelum saya sebenarnya sudah ada yang di Taiwan. Itu yang saya tahu. Tapi bagi saya, karena saya menghormati, sekali lagi saya kembali, konten ini bukan untuk mencari sensasi. Jadi saya akan melepaskan. Jadi saya akan melepaskan. Saya tidak akan bertengkar demi uang hanya untuk mempertaruhkan harga diri seseorang. Saya tidak akan melakukan itu. Saya minta maaf karena saya tahu saya salah. Walaupun kalau diselidiki kalian lihat itu sama sekali tidak menjatuhkan nama ibumu di dalamnya sama sekali. Iya benar, saya sendiri paham. Cuman ya karena ada asumsi dan saya sebagai anak ada kata-kata yang mungkin untuk ibu saya seperti itu mungkin akan menjadi kenangan juga. Mungkin akan ketika saya sedang emosi tidak baik akan lihat video tersebut, baca-baca komen yang ada kayak gitu, mungkin saya akan nggak terima terus gitu loh Bu. Oke, nggak apa-apa, demi kamu saya rela melepaskan video itu. Sekali lagi demi kamu, demi kehidupan ke depanmu, agar tidak banyak orang yang membulimu. Sekali lagi, karena video saya tidak ingin menjatuhkan orang lain. Jadi saya akan melepaskan sayang, nggak usah khawatir. Tapi sebelum saya sendiri pun juga meminta maaf sebelumnya karena mungkin saya sendiri kurang profesional atau apa gitu. Cuman ya itu saya lagi mungkin karena ada hal-hal yang gimana ya namanya manusia. Betul, nggak apa-apa. Pasti ada yang tidak kan gitu. Betul. Mungkin kalaupun tidak suka dengan ibu saya atau ada beberapa pihak yang mungkin masih ada masalah dengan ibu saya, silakan hubungi saya, konfirmasi ke saya, catat nomor saya, jenengan pun saya telepon, nomor ada, silakan sampaikan. Boleh nggak saya tulis nomormu dan saya klarifikasi bahwa kamu anaknya, saya bisa bilang di judulnya, saya delete videonya Ida siapa? Halo, sebentar lagi. Ini karena buat konten, karena buat live. Saya pun juga sebetulnya pembicaraan saya tidak mengharapkan perkataan saya akan dilihat banyak orang. Karena saya tidak ingin satu hal, karena saya tidak pernah mendelete konten saya, karena saya selalu bilang jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Ini yang saya pegang. Karena itu kalau saya mau take down satu, saya harus up satu. Oke, ya saya cuma mengharapkan itu aja Bu. Itu saya ya jujur alasan saya memohon panjenengan kenapa minta take down ya karena mungkin ada beberapa pihak yang tidak suka, ada beberapa pihak yang mungkin berasumsi negatif terhadap kamu umur berapa? Saya umur 27 tahun. Saya umur 27 tahun. Sebentar. Oke, saya ngomong di live. Buat mbak-mbaknya sekali lagi, saya minta maaf. Pertama, mungkin kita terpancing emosi di kata-kata awal, tapi saya paham dia sebagai seorang anak tidak rela ibunya dikomenin oleh kalian membuli dan menjatuhkan padahal ibu sudah tidak ada. Dan saya rela melepaskan ini. Dan ingat apa yang saya katakan bahwa tujuan konten ini bukan menjatuhkan, membuli. Karena memang saya baca komen itu, kalian tuh terlalu sadis bagi saya. Itu yang saya rasakan. Kalau saya sebagai adiknya, kalau saya sebagai anaknya, saya akan merasakan sakit juga. Sama dengan dia. Dia adalah seorang anak. Apapun yang dilakukan ibunya itu adalah masa lalu. Jadi saya minta maaf buat kalian semua. Dan saya juga minta maaf sama kamu nak. Saya tidak ingin menjatuhkan ibumu dan juga dirimu. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Miss Yuni yang mungkin sudah bijak dalam proses videonya, dan saya harapkan saya meminta doa penonton, mungkin dari penontonnya Miss Yuni bisa
mendoakan yang baik lah untuk ibu saya. Siap. Oke. Dan sebelum saya delete, saya kasih waktu 1 hari ini. Tonton sekali lagi video itu biar hatimu tidak terbakar. Nah, ya. Insya Allah saya sendiri tidak terbakar, namun ya itu lagi karena saya karena adanya jejak sosial yang mungkin nanti akan Bukan. selamanya Nggak apa-apa. orang-orang. Kan saya bilang saya akan delete. Dengarkan sekali lagi itu aja. Kan kamu tadi bilang sama saya belum mendengarkan. Jadi dengarkan sekali lagi sebelum saya delete 1 hari ini. Saya ya. Kemudian ya kalaupun memang belum di-delete, bisa minta tolong sampaikan narasumber kemarin siapa. Soalnya di pembicaraan ibu mungkin sepertinya sudah akrab itu, atau mungkin beliaunya juga akrab ke saya. Jadi narasumber siapa kita juga tahu gitu Bu. Sekali lagi saya sampaikan ya. Saya itu akrab dengan siapapun. Saya tidak pernah mengenal siapapun, tapi saya akrab dengan siapapun. Jangan salah paham ya. Tentang keakraban itu saya sama semua narasumber itu akrab. Bahkan orang yang tidak saya kenalin, saya izinkan mereka masuk rumah saya. Saya belum pernah ketemu. Jadi jangan salah paham tentang keakraban ya. Oke. Soalnya dari ya itu udah aja lah, kita nggak usah bahas itu. Mungkin ke depan dari Miss Yuni, saya memohon, saya pun juga sekarang malah suka nonton videonya Miss Yuni di sana seperti apa. Mungkin saya juga ada gambaran, oh ternyata ibu saya itu bekerjanya seperti ini, banyak problem-problem di sana yang dialami, mungkin ibu saya juga mengalami gitu. Akhirnya saya sendiri juga berlangganan dengan konten panjenengan. Ya saya mengharapkan setiap ada narasumber, minta tolong narasumbernya juga disampaikan siapa, biar ke depan ternyata itu akurat, itu siapa gitu Bu. Siap. Terima kasih atas sarannya, karena sekali lagi saya juga butuh saran dan kritik. Selama ini banyak yang memuji saya, kan belum ada yang kritik. Jadi terima kasih. Saya minta maaf sekali lagi, dan salam buat keluarga yang ada di Indonesia. Buat nenek kakekmu saya minta maaf, buat bapakmu juga saya minta maaf, dan buat keluarga-keluarga yang lain. Saya akan mencoba mencari narasumber itu jika masih ada. Kalau nomornya belum ke-delete ya, saya berjanji saya akan mencarinya. Oke. Ada yang lain lagi? Oke, mungkin cukup itu. Dan sekali lagi saya terima kasih, dan saya memohon maaf buat mungkin para penonton Miss Yuni semua, karena ini lagi live. Iya. Itu. Dan terima kasih atas doa yang dipanjatkan, dan mohon maaf betul karena adanya asumsi yang mungkin negatif untuk ibu saya, jadi saya meminta untuk di take down. Siap. Terima kasih, dan saya akan lebih berhati-hati lagi. Terima kasih masukannya, dan bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya selalu bilang bahwa kehadiran saya ini adalah sebuah bumbu pelengkap, dan saya tidak akan menjadi sesuatu yang menyakitkan. Saya tidak peduli berapa banyak viewernya atau berapa banyak uang yang didapatkan dari sebuah video. Tapi saya selalu bilang bahwa saya tidak akan pernah take down video kalau sudah viral. Tapi karena adanya klarifikasi dari anaknya sendiri, dan anaknya sendiri naik, karena itu saya bisa men-take down. Selama ini saya tidak pernah take down ya. Jadi kalau masalah meninggal dunia memang saya akan take down ya. Karena kadang-kadang saya juga bingung, karena memang sebagaimana saya bisa mencari keluarganya untuk konfirmasi, karena yang saya tahu dari media-media sosial itu sekali up, kadang-kadang beritanya nggak benar pun tidak ada yang bisa menghubungi dan mencari, dan bagaimana mendelete. Bisa dicek dari sumber-sumber yang ada. Banyak sekali informasi yang tidak benar tapi tidak bisa diklarifikasi. Tapi saya sendiri, saya selalu bilang bahwa di video saya ini, saya hanya memberikan dukungan, support moral buat teman-teman yang di luar sana. Jadi saya tidak ingin menjatuhkan siapapun, saya tidak ingin menginjak kepala seseorang untuk naik lebih tinggi lagi. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Yang saya lakukan adalah saya akan membopong kalian untuk naik lebih tinggi lagi, dan saya selalu mendukung kalian sampai kapanpun. Selagi saya mampu dan bisa, saya akan mencoba yang terbaik. Saya akan mencoba yang terbaik, karena tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini selagi kita percaya, dan banyak hal yang harus kita pelajari dari peristiwa ini, bahwa jangan sesekali nelpon saya dan memberikan informasi yang tidak jelas.
dan tidak akurat. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Ini sangat keras sekali ya saya katakan. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena jika kalian tidak memberikan informasi yang jelas dan akurat, orang lain akan datang dan mengatakan bahwa itu bohong. Jadi tanpa seizin keluarga atau apapun, janganlah memberikan informasi yang kalian sendiri tidak tahu gitu loh. Jadi buat teman-teman, ini adalah satu pelajaran di mana untuk lebih akurat lagi adalah keluarganya. Jangan asal-asalan kalian ngomong terus tidak terbukti. Jadi syukur alhamdulillah jika keluarganya bisa mencari saya, karena tahu sendiri telepon tidak semua orang bisa saya angkat, dan hari ini saya bisa mengangkatnya. Ini termasuk adalah teguran yang terbaik bagi saya.